Anto udah nggak ada di kasur lagi. Tapi dia sekarang lagi nyender di tembok dengan posisi yang nggak wajar. Kakinya di atas, kepalanya di... Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang sedang mengitari kita sekarang ini. Kalau kalian nonton video ini, berarti gue lagi naik Gunung Kerinci. Jadi doain gue semoga selamat sampai kesini lagi ya. Kembali lagi di Haus Horor, dimana di segmen ini gue akan menceritakan kisah-kisah horor kalian yang ya you know lah, mungkin aja nih terjadi sama gue. Pada kali ini ada cerita tentang menusuk dari belakang. Sebut aja Yudi dari Cirebon. Nah, kalau nggak salah di tahun 2017 dia ini ngekos sama 3 orang temennya. Awalnya sih normal-normal aja tuh mereka ngekos. Sampai suatu ketika ada sesuatu yang terjadi sama salah satu dari mereka. Sesuatu yang bisa dibilang cukup ngeri lah. Nah, setelah mereka nanyain tentang hal itu ke seseorang yang ngerti. Nah, setelah mereka konsultasi sama orang yang ngerti ini, si orang yang ngerti ini bilang kalau yang menyebabkan salah satu dari mereka ini sakit atau menderita adalah di antara mereka-mereka ini ada satu orang yang jadi bisa dibilang impostornya. Kalau di game Among Us kan, impostor. Tonton video ini terus. Ya, nggak usah lama-lama lagi. Udah siap ya? Mode horor aktif. Tahun 2017. Yudi tinggal di Cirebon, kota tempat dia kerja, di salah satu PT atau perusahaan yang ada di sana. Berhubung karena rumahnya ini jauh dari tempat kerjanya dia, akhirnya dia mutusin nih buat ngekos di dekat tempat kerjanya. Jadi Yudi ini ngekos di salah satu desa, sebut aja namanya Desa Tumar. Dan Desa Tumar itu emang deket sama tempat kerjanya Yudi. Yudi ngekos nggak sendirian. Dia ngekos sama 3 orang temannya. Sebut aja Anto, Andi, sama Farid. Nah, Farid ini bisa dibilang adalah orang yang agak paham lah dengan hal-hal gaib. Oke, gue jelasin sedikit tentang kos-kosan itu ya. Jadi, kosan itu ada 2 lantai. Di mana lantai 1 itu ada 8 kamar. Dan lantai 2 itu ada 7 kamar. Aslinya sih di lantai 2 itu ada 8 kamar, cuma yang bisa ditempatin itu cuman 7. Satu kamar itu dijadiin gudang. Di halaman depan kos-kosan itu ada kayak tempat buat ngejemur. Di sampingnya ada tempat buat parkir motor. Di belakang bangunan kos-kosan itu ada kebun. Dan di samping kanannya ada pemakaman. Yudi tinggal di kosan itu kan sama temen-temennya. 1 bulan pun berlalu dan ya masih biasa-biasa aja. Masih aman-aman aja. Sampai suatu ketika, tepat di tanggal 17 Desember, ada sebuah kejadian. Waktu itu jam 4 sore, Yudi pulang kerja bareng sama 3 temennya. Sampai di kosan, Anto langsung mandi dan Andi keluar buat nyari makan. Yudi sama Farid ngopi depan pintu sambil ngerokok. Udah kan tuh? Gak lama kemudian, lagi tenang nih, lagi santai-santai, tiba-tiba Anto yang tadi mandi keluar sambil teriak-teriak. Mukanya pucet dan masih dalam keadaan telanjang. Yudi nanya, "Tok, kamu kenapa?" Anto gak jawab, dia masih ngos-ngosan aja tuh. Secara kan habis lari-lari. Tapi si Farid, dia tenang-tenang aja sambil ngebusin asap rokok. Dia berdiri dan ngeliatin Anto tuh. Abis itu dia bilang, dia gak jahat, cuma kamunya aja yang kurang ajar. Tambah bingung si Yudi ngedenger Farid ngomong kayak gitu. Abis Farid ngomong kayak gitu, si Anto bilang, "Saya kaget, tiba-tiba air yang di bak mandi
jadi air darah. Dan ada tangan yang kukunya panjang, hitam, korengan, keluar dari dalam air bak mandi itu. Wah, sontak Farid ceklah tuh ke dalam kamar mandi. Tapi setelah dicek itu, Farid bilang kalau airnya biasa aja, nggak ada yang aneh. Ya udahlah, Anto pun langsung pakai baju dan rebahan tuh di kasur. Nggak berapa lama, Andi datang nih bawa makanan. Dan mereka berempat pun makan bareng. Habis makan, mereka pun sholat maghrib. Yudi baru mandi itu sekitar jam 7 malam. Karena dia mager banget deh pokoknya. Dan alhamdulillah, pas dia mandi itu, gak terjadi apa-apa. Gak ada tangan keluar dari bak mandi ataupun air yang berubah jadi darah kayak yang Anto bilang tadi. Habis mandi, Yudi buka HP. Biasalah dia buka-buka IG dan segala macam. Gak lama kemudian, lagi asik-asik gitu, Anto, iya, lagi-lagi Anto, dia kesurupan. Sontak Yudi, Farid sama Andi kaget, kirainnya Anto ini bercanda. Tapi lah dia emang beneran kesurupan. Refleks, Farid langsung tutup itu pintu kamar dan berusaha buat nyadarin Anto. Dan di sela-sela lagi berusaha buat nyadarin Anto itu, tiba-tiba keluar suara dari mulutnya Anto. Suara laki-laki, tapi bukan suaranya Anto ya. Suara itu bilang, anak ini harus mati. Sontak, plak, Andi tampar itu Anto buat nyadarin dia. Tapi tetap Anto gak sadar-sadar. Terus Farid berusaha buat nyadarin temennya itu. Tapi gak tahu kenapa, makhluk yang ada di dalam badannya Anto gak mau keluar sampai akhirnya Farid udah gak sanggup lagi. Habis itu Farid inisiatif buat nelpon salah satu temen seperguruannya. Jadi Farid ini pernah ikut dulu di sebuah perguruan silat. Oke, ditelepon lah tuh temennya yang kita sebut aja namanya Fikri. Dan diceritain tuh apa aja yang udah terjadi. Singkat cerita, datanglah Fikri ke kosan itu. Setelah itu si Farid ngebisikin sesuatu ke telinganya Fikri. Nggak tahu apa yang dibisikin, tapi setelah dibisikin itu, si Fikri ngangguk-ngangguk, tanda ngerti. Habis itu, lu mau tahu apa yang Fikri lakuin? Dia hentakin kakinya itu ke lantai. Dan di saat yang bersamaan, Anto yang tadi kesurupan langsung pingsan. Setelah itu, Fikri ngomong ke Farid yang kurang lebih kayak gini. Rid, jaga teman-temanmu. Nyawa salah satu temanmu terancam. Habis ngomong kayak gitu, si Fikri pamit pulang. Pikir Yudi waktu itu, temen yang dibilang nyawanya terancam, maksud si Fikri itu adalah si Anto. Dan bener aja, Farid bilang Anto kena santet karena ada yang iri sama dia. Hah? Kena santet? Di situ Yudi mikir, apa mungkin karena Anto megang jabatan yang lumayan di perusahaan itu, ada orang yang iri sama dia. Besok paginya, Anto izin gak masuk kerja karena dia masih trauma sama kejadian semalam. Yudi pun inisiatif buat nemenin Anto di kosan. Sedangkan Farid sama Andi berangkat kerja. Sore harinya, sekitar jam 4:30, pulanglah Farid sama Andi dari kantor. Andi bilang kalau dia mau ngambil cuti beberapa hari karena dia mau ke Garut, mau jenguk kakaknya yang masuk rumah sakit. Alhasil, di kos-kosan itu jadi cuma bertiga. Yudi, Anto, sama Farid. Tanggal 28 Desember, tepat kurang lebih jam 8 malam. Tiba-tiba, Anto teriak-teriak sambil megangin perutnya. Sontak Yudi sama Farid langsung ngecek keadaannya Anto. Dibukalah bajunya Anto tuh kan, seret. Dan pas dilihat ke bagian perut, perutnya Anto itu bengkak dan membiru. Farid langsung telepon lagi tuh teman seperguruannya, si Fikri. Nggak lama kemudian si Fikri datang nih. Secara kos-kosan itu sama rumahnya Fikri nggak terlalu jauh, paling kalau naik motor itu cuma 15 menit. Fikri langsung megang perutnya Anto. Dan seketika Anto langsung muntah-muntah. Tapi
bukan muntah biasa. Muntahnya itu muntah darah. Dan di darah muntahan itu ada jarum 2 biji. Fikri bilang, "Kamu kena santet. Izinin saya buat tinggal sementara waktu sama kamu." Farid pun gak iyain, dan untuk sementara waktu Fikri tinggal di kosan itu sama mereka. Malam itu ketika semuanya tidur, sekitar jam 12:30 malam, Yudi kebangun karena aus. Dan dia ambil minum lah tuh. Abis minum, dia lihat Fikri, yang ternyata Fikri ini belum tidur. Dia lagi duduk di depan pintu kos-kosan sambil ngopi dan ngerokok. Yudi coba buat samperin dia, walaupun agak deg-degan juga secara belum kenal. Yudi nanya, "Bro, belum tidur?" Fikri cuma jawab, belum ngantuk." Ya udah, akhirnya Yudi pun ikut duduk di situ dan ngerokok bareng. Dan kenalan lah mereka di situ. Habis itu Yudi nanya lagi ke Fikri, "Fik, sebenarnya temanmu kena santet. Ada orang yang iri sama dia. Emang siapa kira-kira yang nyantet?" Fikri gak langsung jawab di situ. Dia ngerokok dulu, minum kopi, terus baru dia jawab, "Nanti salah satu dari kita," maksudnya mereka berlima nih, si Farid, Anto, Andi, Yudi, sama Fikri, "ada yang tangannya membusuk. Nah, itulah orangnya." Yudi kaget bukan main di situ. Berarti kan pelakunya itu temen deket dia sendiri. Setelah ngobrol-ngobrol, akhirnya Fikri pun ngajak buat tidur. Besok paginya, Farid cerita kalau pas tidur semalam, dia dapat mimpi yang aneh sekaligus bikin ngeri. Jadi, di mimpinya itu, dia ngelihat Anto lagi dibalut sama kain kafan. Ngedenger itu, Fikri langsung bilang, semua gak bakal terjadi kecuali kalau Allah berkehendak. Lalu Fikri pamit pulang sebentar. Dia bilang dia mau ngambil sesuatu di rumahnya. Sorenya, Fikri balik lagi. Dia bawa air yang udah ditaruh di dalam botol, dan botol itu ditutup pakai kain putih. Terus Fikri suruh Anto buat minum air itu. Nah, pas diminum, tiba-tiba, duar! Tahu nggak suara ban meletus kayak gimana? Kayak ada suara ban meletus di atap kosan. Dan itu nggak cuma si Yudi sama temen-temennya yang denger. Semua penghuni kosan itu denger. Dan mereka pada keluar buat ngecek suara apaan sih itu. Sampai si bapak kosan pun kebingungan. Tapi setelah dicek ya nggak ada apa-apa. Terus apaan yang tadi meletus? Udah tuh, lanjut ke malam harinya. Malam itu, Anto tiba-tiba teriak. Pas ditanya kenapa dia teriak, dia bilang kalau dia ngelihat ada cewek yang mukanya itu jelek banget. Mukanya rusak, matanya bolong, pakai baju putih, rambutnya panjang. Anto lihat sosok itu di samping kamar mandi. Farid langsung ngecek, dan bener aja, dia juga ngelihat sosok itu. Yudi nggak berani nengok ke kamar mandi karena dia juga ngelihat sosok itu. Tapi si Fikri dengan santainya dia nggak tanggepin sosok itu. Dia malah bilang, "Mau keluar dulu ya, mau jalan." Buset nih, si Fikri gokil juga kan dalam hati. Ya udah, setelah Fikri pergi, mereka langsung naik ke kasur. Mereka berusaha buat nggak menduliin sosok cewek itu dan berusaha buat tidur. Tapi karena masih kebayang-bayang sama sosok perempuan tadi, jadi pada nggak bisa tidur. Pada akhirnya jam 2 malam baru mereka bisa tidur. Tapi baru menjemin mata nih, tek, tiba-tiba ada suara. Mereka kebangun gara-gara ada yang ngetok-ngetok pintu. Farid nyuruh Anto buat ngebukain pintu. Tapi Anto gak mau karena dia takut kalau yang di luar itu bukan manusia. Akhirnya mau gak mau Farid ngeberaniin diri nih buat ngebuka pintu.
Pas pintu dibuka, ternyata itu Fikri yang baru pulang. Sontak Yuda bilang, "Fik, gila lu jalan sampai jam segini?" Fikri dengan santainya bilang, "Sebenarnya sih tadi jam 11 udah bisa pulang. Cuman tadi lagi ada masalah sedikit." Ya udahlah kan. Setelah itu mereka semua pun balik tidur. Pagi harinya, pas mereka semua bangun, mereka dikagetin lagi-lagi sama Anto. Lu mau tahu kali ini kenapa? Anto udah gak ada di kasur lagi, tapi dia sekarang lagi nyender di tembok dengan posisi yang gak wajar. Kakinya di atas, kepalanya di bawah. Fikri nyeletuk kan, "Tok, lawak lu." Si Anto gak ngejawab, dia cuma senyum. Senyumannya itu serem banget. Farid pun langsung ngebenerin posisinya Anto. Dan ketika Anto udah dibaringin lagi di atas kasur, tiba-tiba Anto kejang-kejang. Sontak Yudi sama yang lainnya pun langsung panik dan ngambilin Anto air putih. Tapi tetap aja Anto kejang-kejang. Fikri lalu baca doa. Nggak tahu doa apa. Terus disambung sama ayat-ayat Al-Quran. Abis itu Fikri ngeluarin kayak sebuah trisula. Lu tahu tongkatnya Aquaman? Nah, kurang lebih kayak gitu bentuknya. Cuman trisula yang dipegang Fikri ini lebih kecil dan lebih pendek. Nggak tahu persisnya itu trisula keluar dari mana. Pokoknya pas Fikri megang dadanya itu, keluarlah itu trisula. Terus Fikri ngarahin trisula itu ke arah Anto. Dan tiba-tiba Anto muntah-muntah lagi. Muntahnya itu sama kayak pas dia muntah waktu itu. Muntah darah sama jarum. Tapi kali ini jarumnya itu banyak banget. Ada kali belasan jarum. Fikri terus dengan muka yang keheranan, dia bilang, "Udah bukan waktunya main-main lagi. Kali ini dia hampir ngebunuh Anto." Hal yang Fikri lakuin selanjutnya adalah dia tancepin itu trisula ke dadanya Anto. Dan yang anehnya di sini, pas ditancepin itu, gak ada satupun tetes darah yang keluar dari dadanya Anto. Kayak nusuk bantal, tau gak? Di saat yang bersamaan, Fikri bilang dengan suara kencang, "Keluar, keluar, keluar." Dan seketika Anto pingsan. Dikiranya masalah selesai, tapi di situ mukanya Fikri justru malah panik dan pucet. Ngeliat Fikri yang panik dan pucet itu, Yudi sama Farid ikutan panik. Fikri lalu bilang, "Kita selesaiin masalah ini hari ini juga." Pas Fikri bilang gitu, tiba-tiba ada suara. Yudi sama Farid udah ketakutan, gak tahu mesti ngapain. Gak lama kemudian, Yudi ngeliat nih, di samping pintu kamar mandi muncul sosok wanita yang waktu itu, yang mukanya itu gak enak. Yang gilanya nih, Fikri samperin makhluk itu. Terus dia tampar itu sosok, dan sosok itu hilang, diiringi sama asap hitam. Setelah itu, Fikri balik lagi ke Anto dan berusaha buat nyadarin Anto lagi. Alhamdulillah, Anto sadar. Di luar kamar, udah ada beberapa penghuni kosan lain tuh yang nyaksiin kejadian itu. Cuma nggak tahu apakah mereka ngelihat sosok wanita itu atau enggak. Habis itu mereka semua bubar. Dan Yudi sama teman-teman yang lain pun istirahat. Besok paginya, alhamdulillah, udah nggak ada kejadian apa-apa lagi. Sampai besok dan besoknya lagi masih aman. Singkat cerita, di tanggal 4 Januari 2018, udah ganti tahun nih, Fikri pamit buat pulang karena dia mau ke Kebumen, ke rumah bapaknya. Dan Anto, alhamdulillah, dia udah gak kena gangguan apa-apa lagi. Tanggal 25 Januari, Andi datang. Ingat kan si Andi yang waktu itu pamit buat ke Garut, yang dia bilang mau nengokin kakaknya yang lagi sakit. Nah, Andi ini datang dengan keadaan yang cukup aneh. Tangan kanannya itu kelihatan membusuk, banyak nanah
dan koreng. Farid terus nanya, "Di, tangan kamu kenapa?" Andi jawab, "Nggak tahu nih Yud, tiba-tiba jadi begini." Yudi yang ngedenger itu tiba-tiba keinget sama omongannya Fikri yang waktu itu. Kalian ingat nggak? Nanti kalau salah satu dari kita ada yang tangannya membusuk, nah itu dia orangnya. Di situ Yudi jadi yakin kalau Andi lah yang udah nyantet si Anto. Tapi dia nggak cerita apa-apa ke teman-teman yang lain waktu itu. Yudi terus minta Farid buat manggil Fikri ke kosan. Cuman kata Farid, Fikri belum bisa balik karena dia masih di Kebumen dan besok pagi baru dia balik ke Cirebon. Farid terus nanya, "Emangnya kenapa? Maksudnya kenapa nanyain si Fikri?" Yudi cuman bilang, "Nggak apa-apa, kangen." Singkat cerita, Fikri udah balik nih ke Cirebon dan sekitar jam 8 malam dia datang tuh ke kosan. Yang menarik ya di sini, ketika Andi ngelihat Fikri datang, di situ Andi langsung teriak-teriak ketakutan sambil bilang, "Macan, macan, macan." Nggak tahu macan apa. Fikri di situ cuman senyum dan bilang, "Udah tahu kan siapa dalang semua ini?" Oke teman-teman, gimana tuh dari ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Hati-hati, hati-hati sama teman dekat kalian. Seberapa percaya kalian sama mereka? Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Joe, sampai ketemu di cerita selanjutnya.